Assalamualaikum Bu Yesi. Waalaikumsalam Pak Dede. Nggih, bagaimana kabar hari ini? Saya alhamdulillah sehat, Bapak. Gimana Pak Dede hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik Bu Yesi. Sebelumnya saya mau tanya, Bu Yesi untuk hari ini mau melakukan coaching nggih? Betul sekali Bapak. Hari ini saya berencana melakukan coaching. Oh, nggih, betul. Jadi gini Bu Yesi, sebelum Bu Yesi melakukan coaching, izinkan saya menyampaikan beberapa hal. Iya Bapak. Boleh? Boleh sekali Oh, Bapak, oke. silakan. Begini Bu, jadi nanti saya akan mengamati selama Ibu melakukan coaching. Nanti dalam pelaksanaan coaching ada beberapa hal yang perlu Ibu perhatikan. Yang pertama, apakah proses coaching itu sesuai dengan alur tirta, di mana alur tirta itu dari yang pertama yaitu tentang tujuan, terus kemudian yang kedua adalah identifikasi, yang ketiga tentang rencana aksi, dan yang keempat tentang aksi nyata ya. Jadi tahapan-tahapan yang nanti akan Ibu lakukan akan saya amati. Kemudian nanti saya juga akan menilai jawaban coach apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang coach sampaikan, gitu ya. Iya Bapak. Oke, terus kemudian apakah nanti proses coaching itu yang dilakukan oleh Bu Yesi sesuai dengan prinsip-prinsip dari proses coaching. Yang pertama dari kemitraan, kemudian yang kedua adalah proses kreatif, dan yang selanjutnya adalah memaksimalkan potensi. Seperti itu Ibu. Tapi bolehkah sebelum nanti pelaksanaan coaching dimulai, saya mengajukan beberapa pertanyaan? Ya, boleh sekali Pak Dede, silakan. Dari kompetensi yang tadi saya sampaikan, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching ini? Baik, jadi di sini saya melakukan praktek coaching itu ada kompetensi inti yang ingin saya kembangkan Bapak. Iya. Yang pertama itu adalah presence atau kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga saya juga ingin mengembangkan kompetensi saya dalam hal menanyakan pertanyaan-pertanyaan berbobot Pak Dede. Baik, berarti ada 3 kompetensi ya. Dari yang pertama ada presence, kehadiran penuh, yang kedua adalah mendengarkan dengan aktif, yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari ketiga tersebut, hal yang paling spesifik yang ingin dikembangkan oleh Bu Yesi yang mana? Ya, dari 3 tadi yang spesifik ingin sekali saya kembangkan adalah untuk kompetensi menanyakan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach, Pak. Oke, berarti hanya salah satu ya, Oke. menanyakan pertanyaan berbobot. Nah, dari kompetensi yang ingin dicapai tersebut, indikator tercapainya seperti apa? Baik, saya berharap nanti saat pelaksanaan praktek coaching, coach mampu mendapatkan atau menyelesaikan masalahnya sendiri, Bapak. Oke, bagus sekali. Oke, di sini berarti yang diharapkan oleh Bu Yesi sebagai coach yaitu coach mampu menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya ya. Baik, kalau begitu silahkan Bu Yesi melakukan proses coaching, usahakan sesuai dengan alur tirta dan juga memenuhi pada prinsip-prinsip coaching ya. Ya, siap. Terima kasih Pak Dede. Baik, sama-sama. Assalamualaikum Bu Indah. Waalaikumsalam Bu Yesi. Gimana nih kabarnya Bu Indah hari ini? Alhamdulillah Bu Yesi sehat. Bagaimana dengan Bu Yesi? Alhamdulillah saya juga sehat dan bahagia sekali hari ini bisa bertemu dengan Bu Indah. Oh iya, ngomong-ngomong, kemarin Bu Indah WA saya. Sepertinya ada yang ingin diceritakan nih Bu. Iya Bu, saya ada sedikit permasalahan di kelas saya. Saya itu menemukan mengapa ya ada beberapa murid saya yang selalu datang terlambat ke sekolah dan seolah-olah mereka itu sama sekali tidak menghargai waktu seperti itu Bu. Nah itu yang menjadi pemikiran saya gitu. Baik, sebelumnya saya terima kasih dulu nih sama Bu Indah sudah mau berbagi dengan saya. Jadi intinya Bu Indah ingin mencari solusi dari permasalahan Bu Indah ketika banyak siswa yang datang terlambat, begitu ya Ibu? Iya betul Bu. Agar menjadi anak-anak menjadi lebih disiplin dan lebih menghargai waktu seperti sekali, itu. menjadi lebih disiplin. Baik, kira-kira dari permasalahan yang tadi Bu Indah temui begitu, ada tidak apa yang sudah Bu Indah lakukan dari kejadian yang tadi? Yang dari kejadian itu sih sudah saya lakukan, itu saya memberikan pemahaman kepada anak bahwa kita sebagai murid itu harus memiliki rasa disiplin bagaimanapun juga, itu juga sudah menjadi kewajiban anak. Selain itu saya juga sudah menyampaikan ke anak
kedisiplinan itu kan menjadi salah satu keyakinan di kelas mereka, seperti itu Ibu. Betul sekali ya Ibu. Kedisiplinan itu seharusnya sudah menjadi keyakinan kelas nggih. Berarti keyakinan kelas tidak hanya untuk murid tetapi Iya. untuk kita juga nggih, Betul, Ibu. dan itu sudah disepakati oleh seluruh kelas Ibu. Oke. Lalu Ibu, dari apa yang sudah dilakukan Bu Indah, untuk kalau misalkan kita nilai dari skala nih, skala 1 sampai 10, kira-kira dari 1 sampai 10 posisi Bu Indah sudah berada di skala berapa? Pada saat ini posisi saya itu kalau diukur dengan skala itu sepertinya masih di posisi 7 Bu. Karena saya melihat ada beberapa anak yang masih datang ke sekolahan itu terlambat dan juga kurang menghargai waktu seperti itu Bu. Baik. Saya paham sekali dengan permasalahannya Bu Indah. Jadi di sini Bu Indah ingin meningkatkan kedisiplinan anak begitu ya Ibu? Iya betul Ibu. Ibu lalu dari tadi skalanya Bu Indah itu ternyata baru 7 begitu nggih? Berarti ingin ditingkatkan begitu ya Ibu? Betul Ibu. Kira-kira ditingkatkan keinginan Bu Indah menjadi berapa Ibu? Ya kalaupun memang saya ingin mengoptimalkan anak, saya ingin nilai skala saya itu maksimal Bu 10. Setidaknya anak itu tahu tanggung jawab mereka, tahu bahwa disiplin itu sangat baik untuk masa depan mereka, juga bagaimana kita bisa memanage waktu, menghargai waktu seperti itu. Oke, mudah-mudahan harapan Bu Indah tadi tercapai ya Ibu. Iya, amin. Anak lebih disiplin lagi, kemudian skalanya dari 7 kemudian naik menjadi 10 Iya, gitu ya betul, Ibu. Nah, dari skalanya Bu Indah yang tadi ingin mencapai di angka 10 begitu, kira-kira apa kekuatan yang bisa Bu Indah, kekuatan yang sekarang Bu Indah miliki dan bisa Ibu gunakan? Ya kekuatan yang saya miliki itu saya sebagai contoh bagi anak-anak saya Bu. Saya memang dari awal mungkin saya sama-sama belajar, tapi setelah saya memiliki komitmen bahwa saya harus memberikan contoh yang baik, sehingga saya datang ke sekolah itu selalu kasih, dan saya ingin memberi contoh kepada anak-anak seperti itu, sehingga setidaknya saya sudah memberikan pemahaman kepada anak bahwa itu sudah menjadi kebiasaan-kebiasaan yang harus dilakukan oleh anak, sehingga anak dapat memperbaiki kebiasaan yang buruk menjadi kebiasaan yang positif. Luar seperti biasa itu. sekali Bu Indah. Jadi ada kebiasaan-pembiasaan begitu ya Ibu? Iya, betul. Yang tadi sudah dikatakan Bu Indah, yaitu keyakinan kelas. Betul. Begitu ya Ibu. Lalu Bu Indah, saya pikir pasti nggih, setiap kita ingin melakukan perubahan itu pasti ada hambatan-hambatannya Bu. Betul. Ada kendala-kendalanya. Menurut Bu Indah nih, kira-kira ada tidak hambatan yang kira-kira akan menghambat Bu Indah? Hambatan-hambatannya itu pastinya ya kita melihat kondisi anak dulu Bu. Kemungkinan anak melakukan hal seperti itu sampai ke sekolahan itu tidak tepat waktu atau rasa disiplinnya kurang, itu mungkin pada saat anak datang ke sekolah telat atau terlambat, itu mungkin jarak sekolahannya yang jauh Bu, ataupun juga transportasinya juga bisa. Saya belum tahu keadaan seperti ini. Niat saya nanti saya ada rencana untuk melihat sikon anak, kenapa anak ini bisa datang terlambat seperti itu. Oke, baik. Lalu Ibu, dari hambatan-hambatan yang tadi Bu Indah sampaikan kepada saya, Bu Indah seharusnya sudah memiliki plan begitu ya, Iya. sudah memiliki solusi untuk mengatasi hambatan tersebut. Solusi dari Bu Indah sendiri bagaimana Ibu? Solusi dari saya mungkin saya akan melibatkan orang tua. Saya akan mencari tahu, mungkin kalau saya mendatangkan orang tua, saya membutuhkan jam perjanjian waktu. Jadi mungkin saya mencari waktu tersendiri, bisa berkunjung ke rumah orang tua untuk melihat kondisi anak atau kebiasaan anak di rumah. Apakah anak itu bangun gasik dan melakukan kegiatan itu sesuai dengan jadwalnya, ataupun anak itu bermalas-malasan. Selain itu juga saya akan membuat keyakinan kelas itu lebih dimantapkan lagi, agar mereka mengingat bahwa tanggung jawab yang harus dilaksanakan, bahwa keyakinan kelas itu jika dilanggar itu ada konsekuensinya. Selain itu juga nanti kalaupun saya masih mengalami beberapa hambatan, pasti saya minta bantuan berkolaborasi dengan teman sejawat, dengan orang tua,
juga dengan kepala sekolah seperti itu, Ibu. Oke, keren sekali Bu Indah. Saya setuju sekali dengan rencana yang akan Bu Indah lakukan tadi, Iya. seperti kolaborasi dengan orang tua, begitu ya Ibu. Bahkan tadi Ibu sempat menyampaikan ingin menyempatkan waktu begitu ya untuk ngobrol dengan orang tua, karena orang tua itu adalah mitra guru juga nggih Ibu. Betul. Kita juga harus berkolaborasi dengan orang tua juga. Baik Bu Indah, kira-kira nih Bu, yang menjadi prioritas Bu Indah untuk rencananya Bu Indah itu apa Bu? Oh, untuk prioritas utama saya itu yang pertama saya akan melibatkan orang tua. Yang kedua saya akan mengajak murid-murid untuk mengulang kembali, dalam artian bukan mengulang tapi mengingat kembali keyakinan kelas yang sudah disepakati agar mereka tahu konsekuensi bahwa jika mereka melanggarnya ada yang harus mereka pertanggungjawabkan. Nah, selain itu juga saya akan mengingatkan orang tua agar tidak bosan-bosan, agar saling mengawasi kebiasaan anak biar nanti anak berubah memiliki sikap yang positif seperti itu, Ibu. Oke, luar biasa sekali Ibu. Lalu tadi dari prioritas yang tadi sudah Bu Indah sampaikan kepada saya, bagaimana caranya Bu Indah mengukur tingkat keberhasilannya Bu Indah? Saya mengukur tingkat keberhasilan saya itu dengan melihat mulai banyaknya anak yang datang ke sekolah tepat waktu, juga melakukan kegiatan-kegiatan yang menjadi tugas mereka tanpa harus mengulur waktu seperti itu, Ibu. Oke, luar biasa sekali Bu. Mudah-mudahan tadi yang jadi rencananya Bu Indah berjalan dengan lancar, kemudian anak-anak menjadi lebih berdisiplin begitu ya Ibu. Nah, Ibu untuk jangka waktunya nih, kira-kira Bu Indah akan memulai rencana aksinya itu kapan? Insya Allah saya akan secepatnya, Bu Yesi, setelah saya berkunjung ke orang tua, terus mungkin dalam minggu-minggu ini saya juga akan mengingatkan kembali tentang keyakinan kelas seperti itu, agar setidaknya perubahan positif itu secepatnya biar Iya. anak-anak itu sadar bahwa kedisiplinan itu adalah salah satu manfaat agar setidaknya pembelajar di dalam kelas juga lancar dan tertib Oke, seperti berarti itu. intinya lebih cepat lebih baik Iya, begitu ya betul. Ibu. Karena memang kedisiplinan itu juga salah satu apa ya, Bu ya, cara agar pembelajaran itu berjalan secara efektif Iya, seperti betul itu. sekali, saya juga setuju. Lalu tentunya harus punya komitmen nggih. Iya, Dari Bu betul, Indah Ibu. sendiri seharusnya harus punya komitmen. Ketika Bu Indah ingin merencanakan suatu perubahan, harus punya komitmen. Nah, dari Bu Indah, komitmen apa yang ingin Bu Indah jaga? Komitmen yang ingin saya jaga itu, saya tetap akan memberikan contoh yang baik untuk anak-anak, yaitu jangan sampai contoh yang dilihat anak-anak itu ibaratnya malah melanggar ya gitu. Saya akan memberikan contoh yang baik kepada anak-anak, terus berjuang keras, bekerja keras untuk melibatkan anak agar pelan-pelan merubah kebiasaan mereka yang buruk menjadi kebiasaan yang baik. Karena ya disiplin itu ya memang harus kita tingkatkan, kita harus awali dari diri sendiri seperti itu, Baik. Ibu. Saya setuju sekali Ibu, apalagi guru itu kan memang teladan nggih bagi Iya. murid-muridnya. Jadi guru dulu yang harus disiplin, ibaratnya nanti insya Allah anak-anak juga akan mencontoh kita. Iya, betul, Begitu Ibu. nggih, Ibu. Lalu Ibu tadi Ibu sudah menyampaikan Ibu akan melibatkan orang tua begitu nggih. Ada tidak selain orang tua yang ingin Ibu libatkan lagi dalam hal ini? Selain orang tua, kepala sekolah, juga warga sekolah, mungkin saya ingin melibatkan dari kita mempunyai kerjasama, mungkin akan mendatangkan dari narasumber seperti psikologi, ataupun satunya lagi mungkin dari kita pernah ada kerjasama dengan dari pihak kepolisian, setidaknya memberikan tentang ilmu kedisiplinan dan apa ya yang hubungannya dengan mental anak. Apakah mereka melakukan sikap-sikap yang seperti itu ada caranya atau ada solusinya untuk apa itu agar mereka berubah menjadi hal yang baik. Oke. Wah, bagus sekali Ibu. Rencananya Bu Ina Iya, mantap tadi insya dari Allah, orang Bu, tua, gitu. narasumber dari luar juga ya Ibu? Iya, Dari biasanya kami mendatangkan seperti itu ada
saya berpikir bagaimana ya caranya, bagaimanapun juga itu kan kedisiplinan itu kembali ke diri kita. Iya. Berarti ada apa dengan diri kita? Kemungkinan saya akan memanggil atau bekerja sama dengan puskesmas, bagaimana caranya mendatangkan psikologi anak Iya. agar anak itu memiliki atau mungkin mental anak itu lebih kuat untuk melakukan hal-hal yang baik Ya, seperti wah itu. keren sekali. Saya juga jadi banyak belajar nih dari Bu Indah. Lalu terakhir Ibu, terakhir untuk sesi coaching hari ini. Dari praktek coaching yang tadi sudah kita Iya. lakukan, ada tidak yang bisa Bu Indah lakukan atau yang Ibu rasakan selama coaching seperti apa? Yang bisa saya lakukan, Perasaan Bu Indah perasaan gitu. saya hari ini setelah saya coaching nanti alhamdulillah saya lebih terbuka Ibu, Iya. lebih apa itu ada gambaran ke depannya bagaimana mengatasi perilaku anak yang selalu berubah-ubah. Pasti anak setiap harinya baik di rumah atau di sekolah tiap anak berbeda emosinya Ibu. Nah, bagaimana saya bisa mengatasi emosi anak yang berubah-ubah seperti itu. Setelah saya berbicara dengan Ibu, saya terbuka dan Ibu memberikan masukan banyak bagaimana cara solusinya, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mengarah untuk saya bisa menyelesaikannya. Alhamdulillah saya lebih plong, lebih apa ya, ada rencana oh seperti ini yang harus saya lakukan agar anak-anak itu memiliki sikap disiplin seperti yang saya inginkan. Iya. Alhamdulillah banyak sekali manfaat dari Iya, kegiatan luar coaching hari biasa ini ya Ibu Ibu. Yesi. Oke. Saya yakin setelah coaching ini saya yakin Bu Indah dapat melaksanakan prakarsa perubahannya Bu Indah dan dapat mendisiplinkan anak sesuai dengan harapannya Bu Indah. Iya betul, amin amin, mudah-mudahan Bu Yesi, terima kasih sekali bantuannya. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Bu Yesi, kita bertemu lagi di pasca observasi Iya. Ibu. Nah, dengan tadi sudah melakukan proses coaching dengan baik. Saya apresiasi yang tinggi-tingginya, luar biasa yang sudah dilakukan oleh Bu Yesi. Baik, terima kasih juga telah menyediakan waktu untuk bisa berbicara dengan saya. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang hasil observasi yang saya lakukan pada sesi coaching sebelumnya, Baik, Ibu. Pak Dede. Oke. Nah, ada beberapa hal yang mungkin nanti akan saya tanyakan, gitu ya. Siap, Ibu? Siap Oke. Bapak. Baik, yang pertama, bagaimana Ibu menilai performa dalam kompetensi tersebut? Oke, alhamdulillah Bapak tadi saya sudah melaksanakan coaching dengan baik dan lancar. Kemudian saya menilai performa saya saat melakukan coaching. Menurut saya sudah menggunakan alur tirta dengan runtut. Saya sudah memulai dengan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian menanyakan rencana sampai dengan tanggung jawab. Kemudian saya juga menilai diri saya, tadi saya sudah menghadirkan kesadaran penuh pada diri saya atau presence, kemudian saya sudah mendengarkan aktif dan saya sudah sebisa mungkin semaksimal mungkin menanyakan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Begitu Bapak. Luar biasa sekali itu ya. Baik, dari apa yang udah disampaikan Bu Yasi, sepertinya udah sangat luar biasa ya Bu. Apa yang sekiranya membuat Ibu merasa demikian? Oke, saya merasa demikian karena saya sudah menanyakan pertanyaan kepada coach dan coach mampu menjawab pertanyaan saya sesuai dengan indikatornya Bapak. Oke, nggih. Ya, betul apa yang sudah disampaikan oleh Bu Yasi tentunya sesuai dengan apa yang saya tadi amati Ibu dari proses awal sampai dengan akhir dari kompetensi-kompetensi yang diharapkan dalam proses coaching ini sudah masuk semuanya. Dari yang pertama adalah kehadiran penuh atau mindfulness, kemudian mendengarkan aktif, terus kemudian juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu ya. Jadi dalam proses coaching tadi sebetulnya Bu Yesi sudah bagus sekali mengarahkan kepada si coaching untuk mampu menemukan solusinya dengan baik gitu Bu. Luar biasa pokoknya Ibu. Selanjutnya dari diskusi kita, apa sekiranya langkah konkret yang akan Ibu ambil untuk meningkatkan performa pada coach selanjutnya? Iya. Tadi kan saya sudah ngobrol nih Bapak, sudah coaching, saya sudah menanyakan permasalahannya dan solusinya. Nah, ini saya berencana untuk meningkatkan performa saya akan melakukan coaching berikutnya, terutama untuk
mengetahui tingkat keberhasilan dari prakasa perubahan yang akan dilakukan oleh coach Bapak. Jadi Iya. nanti ada tindak lanjut dari Mm-mm. praktik coaching hari ini, yaitu Mm-mm. coaching lagi pada pertemuan berikutnya untuk mengetahui hasil dari masalah yang dihadapi oleh coach. Iya, langkah yang sangat bagus, yang sangat baik. Saya nanti akan mencatat hasil observasi ini dalam proses saya sebagai supervisor ataupun sebagai observer, Ibu. Baik, untuk yang terakhir nih, Iya, untuk yang Bapak. terakhir, apa yang Ibu peroleh dari proses ini? Baik, saya sangat bersyukur sekali Bapak, saya bisa berbagi berbagi pengalaman Mm-mm. dengan Bapak, terutama sebagai supervisor. Kemudian saya juga bisa berbagi pengalaman dengan coach saya tadi. Saya senang sekali dan saya bersyukur saya mendapatkan banyak sekali pengalaman nih dari Pak Dede, dari Iya. Bu Indah sebagai coach saya. Iya, Kemudian banyak sekali ternyata permasalahan-permasalahan yang sebetulnya dihadapi oleh guru, tetapi guru sebenarnya tidak perlu khawatir karena permasalahan itu pasti ada solusinya, begitu Bapak. Dan solusi itu ternyata hadirnya dari diri kita sendiri. Iya. Baik, bagus sekali Bu Yasi. Intinya kita harus sadar diri dulu ya. Betul, Bapak. Sadar diri dulu, memulai dari diri. Apa yang ingin positif kita lakukan berarti dari kita dulu. Bagaimana proses kita mengendalikan dirinya. Saya teringat dengan kompetensi yang kemarin kita pelajari, yaitu tentang mindfulness gitu ya, kesadaran diri. Kesadaran penuh yang istilahnya harus kita miliki supaya kita tahu diri. Ini tahu diri. Nah, ketika tahu diri, tahu kemampuan kita, tahu kompetensi kita, otomatis nanti kita tahu solusi dari permasalahan yang kita hadapi. Oke, terima kasih Bu Yasi atas waktunya, sudah menyediakan waktu berbagi praktek yang sudah dilakukan Bu Yasi. Luar biasa sekali yang sudah disampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Pak Dede.